Shalom, selamat malam. Selamat berjumpa kembali bersama dengan kami dalam program yang tentunya kita nantikan bersama, yaitu program Siraman Rohani melalui pendalaman Alkitab. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saya mau katakan kepada saudara, Tuhan Yesus begitu mengasihi saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus begitu peduli buat saudara dan saya. Bukti kasih-Nya yang begitu besar adalah Dia rela meninggalkan takhta yang mulia di sorga, turun ke dalam dunia ini, menjelma menjadi manusia, menderita bersama dengan manusia, disiksa, dicerca, dihina, bahkan mati di kayu salib, hanya untuk keselamatan kita orang. Ada satu ayat yang saya ingin bagikan untuk kita renungkan dalam kehidupan kita. Itu tercatat dalam Yohanes 14 ayat 15, berbunyi seperti demikian. Jikalau engkau mengasihi aku, turutlah segala perintahku. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, saat ini mari kita buka hati kita. Kita siap untuk menerima penjelasan yang lebih lanjut tentang bagaimana kasih Allah buat saudara dan saya. Selamat menikmati siraman rohani. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya kita bersyukur di mana kita boleh dipertemukan kembali melalui media ini. Dan saya percaya semua itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Dan terima kasih saudara-saudaraku yang sudah menyaksikan siaran channel ini dan juga sudah memberikan tanggapan atau komentar, bahkan mendukung dan mendoakan program ini. Dan ini adalah bentuk kepedulian saya sebagai murid Yesus untuk membagikan kabar baik ini kepada saudara-saudara seiman dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan lewat program ini kita semakin dikuatkan dan membawa kita semakin dekat kepada Tuhan menjelang kedatangannya yang kedua kali. Pada kesempatan ini saya akan membawakan topik pendalaman Alkitab dengan judul Dari Manakah Asal Mulanya Dosa. Namun sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, kebutuhan kami saat ini adalah kuasa Roh Kudus-Mu. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu itu dapat memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh semakin mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Siapakah yang memulai dosa? Kalau kita baca dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 8, dikatakan di situ, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Yohanes 8 ayat 44 mengatakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Dan ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Dari ayat yang kita baca, kita dapati bahwa asal mula dosa itu adalah iblis. Bahkan dikatakan bahwa iblislah bapa segala dusta. Lalu apakah Allah menciptakan kejahatan? Mari kita buka Yeskiel pasal 28 ayat 14 dan 15. Mengatakan, kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga di gunung kudus Allah. Engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercelah di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan kepadamu. Dari konteks ayat ini, kita dapati bahwa Raja Tirus
digambarkan sebagai Lucifer, di mana pada mulanya ia tidak bersalah atau tak bercacat celah, sempurna dan tidak berdosa. Lalu bagaimanakah Lucifer itu jatuh ke dalam dosa? Yesaya 14 ayat 12-14 dikatakan, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, engkau hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi." Siapakah Lucifer itu? Lucifer itu adalah malaikat terhormat yang diberi gelar sebagai bintang timur, putra fajar. Yang membuat dia jatuh adalah karena kesombongannya. Dan kesombongannya adalah ia ingin menyamai Allah yang maha tinggi. Ia tidak sadar bahwa dia adalah ciptaan dan Allah itu adalah pencipta. Lalu apa yang Alkitab katakan? Di mana dan kemana setan itu dicampakkan? Mari kita buka Wahyu pasal 12 ayat 7-9. "Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya." Jadi Lucifer ketika ia jatuh ke dalam dosa, ia mendapatkan gelar baru, yaitu naga besar, si ular tua yang disebut iblis atau setan. Ia disebut sebagai penyesat dan dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Di pembahasan selanjutnya saya akan memberikan apa definisi dosa itu menurut Alkitab. Kemudian, apa yang dilakukan iblis atau si ular tua itu di bumi? Dan bagaimana dosa dan kematian itu sampai kepada manusia? Mari kita buka Kejadian pasal 2 ayat 16-17. Dikatakan di situ, "Lalu Tuhan Allah memberikan perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Setelah Allah menciptakan manusia begitu sempurna menurut gambar dan rupa Allah, dan Allah menempatkan mereka di Taman Eden, di mana Allah memerintahkan manusia menjadi penguasa untuk segala hewan, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi. Kejadian 1 ayat 26. Allah memberikan semuanya itu kepada manusia. Tetapi Allah meminta ada satu pohon, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. Janganlah dimakan buahnya. Kalau dimakan, akan mengakibatkan kematian. Nah, mari kita lihat cerita selanjutnya. Kalau kita buka dalam Kejadian pasal 3 ayat 1-6, dikatakan, "Adapun ular ialah paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, 'Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini buahnya, bukan?' Ayat yang kedua, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, 'Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati.' Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, 'Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat.'
Perempuan itu melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Dari apa yang kita baca ini, kita dapati bahwa ular atau iblis dengan liciknya memutar balik perkataan Allah itu, sehingga manusia, yaitu Hawa, termakan dengan tipu muslihatnya, yaitu ingin menjadi seperti Allah. Dan efek dari pelanggaran manusia pertama adalah kematian. Lalu, apakah definisi dosa itu? Mari kita lihat Roma pasal 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dunia ini oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. 1 Yohanes 3 ayat 4 dikatakan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi saudaraku, dosa adalah pelanggaran perintah Allah, dan pelanggaran itu mengakibatkan manusia mati. Dan mati yang dimaksud di sini adalah maut atau kematian kekal. Buah itu tidak beracun. Bahkan dikatakan dalam ayat yang kita sudah baca tadi, bahwa buah itu baik dan menarik hati. Jadi pada prinsipnya adalah tidak ada kata kompromi terhadap perintah Allah. Sekalipun kita anggap itu baik, tapi belum tentu benar di hadapan Tuhan. Jadi jika Tuhan katakan janganlah kita mencoba untuk melakukannya. Dan saudara-saudaraku, saudara dan saya perlu ketahui bahwa setan sampai hari ini bekerja keras untuk menipu dan membinasakan manusia. Dan mari kita baca kesaksian Petrus tentang pekerjaan setan sampai hari ini. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dalam Wahyu pasal 12 ayat 12, karena itu bersukacitalah hai sorga, hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena itu ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Jadi saudaraku, iblis dikatakan sama seperti singa yang sementara mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis atau setan bersama dengan malaikat-malaikatnya menyesatkan penduduk bumi, yaitu manusia. Ia ingin agar manusia melawan Allah dengan tidak mengikuti perintahnya. Saudara masih ingat penjelasan saya minggu yang lalu? Bahwa mulai pasal keempat dalam buku pertama Alkitab, yaitu kitab Kejadian pasal 4, sampai pada pasal keempat terakhir dalam kitab Wahyu pasal 19, di mana kita dapati bagaimana pergerakan setan sesudah menjatuhkan manusia pertama di dalam Kejadian pasal 3. Kita lihat bagaimana setan dari zaman ke zaman menyesatkan dan menipu manusia untuk melawan Allah, yaitu melanggar perintah-perintahnya. Dan tidak sedikit manusia yang mati sementara berbuat kejahatan atau berdosa. Tapi saudaraku sekalian, kita bersyukur sebab di akhir dari cerita Alkitab ini Allah memenangkan manusia, di mana dosa itu dikalahkan. Mari kita lihat pembahasan selanjutnya. Mari kita baca apa yang dilakukan Allah terhadap kesulitan yang ditimbulkan setan dalam hidup manusia. Kalau kita buka Kejadian pasal 3 ayat 8, 9 dan 21, dikatakan di situ, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman.
Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Mari kita buka kitab Roma pasal 8 ayat 28. Dikatakan di situ, kita tahu sekarang bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Inilah anugerah Tuhan yang diberikan kepada manusia, di mana manusia mendapatkan pengampunan dari Allah. Dan bukan hanya itu, ia diberikan kesempatan untuk bertobat dan merasakan anugerah Allah yang begitu besar dan luar biasa. Bahkan, ia rela turun dari sorga untuk menebus manusia dari kematiannya atau maut. Saudaraku, Yesus mengasihi saudara dan saya. Ia ingin saudara dan saya selamat dan mendapatkan kehidupan kekal. Olehnya itu, Allah ingin saudara dan saya mengasihinya. Mari kita buka 1 Yohanes 4 ayat 8. Apakah kesaksian Yohanes tentang tabiat Allah? Dikatakan di situ, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Berapa besar kasih Allah kepada saudara dan saya? Roma 5 ayat 7 dikatakan, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Berapa lama kasih Allah bertahan? Kalau saudara baca dalam Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiamu kepadamu. Saudaraku, maukah kita membalas kasih Allah yang luar biasa kepada kita? Marilah kita nyatakan itu dengan mengasihinya dengan segenap hati kita. Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Inilah jalan satu-satunya di mana kita membuktikan kepada Tuhan bahwa kita mengasihinya, yaitu dengan melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Sama seperti seorang anak. Jika seorang anak mengasihi orang tuanya, sudah pasti ia melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Dan itulah yang dikatakan anak yang berbakti, yang selalu setia kepada orang tuanya. Sebaliknya, jika anak itu tidak menuruti apa yang dikatakan orang tuanya, maka anak itu dianggap pembangkang, anak durhaka, dan anak yang tidak tahu berterima kasih kepada orang tua. Saudaraku, tentunya kita adalah anak-anak Tuhan yang setia. Marilah kita nyatakan kasih kita kepadanya dengan melakukan apa yang diperintahkannya kepada kita. Dan saya percaya kita akan disebut anak-anak yang setia, anak-anak yang mempunyai rasa hormat dan takut kepadanya. Dan bukan hanya itu, kita akan menghargai pengorbanannya kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan, sebab Engkau sungguh amat baik dalam kehidupan kami. Baru saja kami menyelesaikan pendalaman akan firman Tuhan, di mana kami Tuhan sudah mengetahui dari manakah asal mulanya dosa, dan bagaimanakah pergerakan setan atau iblis atau si ular tua, di mana ia datang ke dunia ini menyesatkan manusia. Ia ingin agar manusia binasa. Ia ingin agar supaya kami mati selama-lamanya. Tuhan,
berikanlah kami kuasa Roh Kudus-Mu, memampukan kami untuk mengerti dan menyanggupkan kami untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki. Dan kami berterima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah ini, di mana kami boleh kembali diingatkan dan boleh mempelajari akan firman-Mu. Dan hamba-Mu berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang sementara menyaksikan siaran ini. Tuhan, hamba-Mu tidak tahu bagaimana keadaan mereka, tetapi hamba-Mu percaya Tuhan juga menjaga dan memelihara mereka. Dan apabila ada di antara mereka yang sakit, tolong Tuhan sembuhkan mereka. Apabila ada di antara mereka yang lemah iman, tolong kuatkan mereka. Apabila ada di antara mereka Tuhan yang jauh dari Tuhan oleh karena penyesatan setan, tolong Tuhan Engkau panggil mereka kembali. Bawa mereka ke rumah Tuhan, di mana mereka boleh kembali mengambil waktu untuk mau mempelajari akan firman-Mu. Tuhan, terima kasih atas kemurahan-Mu yang sudah berlaku dalam kehidupan kami. Ampuni kami orang berdosa. Inilah doa dan permohonan kami, karena kami bawa doa ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih saudaraku sekalian. Saudara sudah mengambil waktu, kesempatan yang indah ini, di mana kita boleh belajar bersama-sama mempelajari akan firman Tuhan ini. Dan mudah-mudahan pada minggu depan kita boleh dipertemukan kembali dalam satu topik yang lain, di mana kita boleh mempelajari akan firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan saya, adalah doa dan harapan kita semua.